Siap. Oke, Pak Angga, Pak Wahyu, tadi kan kita udah ketemu di depan tuh katanya Pak Angga ada sedikit permasalahan. Akhirnya kita sama-sama ketemu di sini mau ngobrol nih masalah Pak Wahyu. Kita mau melakukan teknik coaching ya dari yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Maka dari itu saya cuma ingin mengingatkan kalau seandainya coaching itu alangkah lebih baiknya menggunakan beta ya. Di mana alur beta itu yang pertama tujuan. Tanya dulu tujuannya seperti apa, kesepakatan yang sampai di mana, terus identifikasi masalahnya ini. Setelah itu langsung ke rencananya, rencana untuk penyelesaian permasalahan. Dan terakhir tanggung jawab dalam arti apakah mendelegasikan orang lain atau dirinya untuk menyelesaikan permasalahan. Gunakan bahasa sebaik mungkin, jangan ada intervensi dan ayo silakan. Monggo. Pak, gimana kabarnya nih di hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Tadi saya dengar Pak ada permasalahan nih, dan juga tujuan Pak Angga sini mau ngapain sih? Soal Pak, Ada soal ya Pak Angga ya, di KKM ya. Nah, kira-kira nih pertemuan di hari ini Pak Angga nih membahas tentang apa? Oh, bisa di KKM ya berarti ya di hari ini ya. Kalau saya boleh tahu nih Pak Angga, kira-kira keberhasilan ini berapa persen? siswa baru 40%. 40% orang banyak ya berarti ya. Tindakan Pak Angga setelah ini rencananya mau ada apa? Memperbaiki ya Pak Angga ya, memperbaiki program Pak Angga berarti yang sudah ada. Lantas kalau diperbaiki berarti keberhasilan dari ini Pak Angga mengharapkan berapa? Harapan dari pertanian spiritual wah, biasa maksimal ya berarti ya. Terus lagi kalau misalnya ada beberapa hal nih kalau tidak tercapai, Pak Angga rencana selain itu apa nih kalau tidak tercapai dari tindakan Pak Angga? Karena saya belum berencana tidak tercapai, tetap saya koreksi dan berkolaborasi dengan tanggung jawab dan Berkolaborasi dan melakukan pimpinan ya Pak Angga ya. Berarti baik kalau gitu berarti Pak Angga akan tadi memperbaiki dan kepemimpinan ya. Nah setelah kepemimpinan, terus lagi kalau misalnya nih Pak Angga rencananya kan udah diperbaiki nih, terus ada penengahnya nggak selain misalnya kepemimpinan kepala sekolah misalnya? Selain kepala sekolah siapa lagi nih penengah selain pimpinan? dia tanggung jawab yang sudah tinggal yang sudah berpengalaman dalam sekolah. Berarti rekan sejawat yang senior ya? Iya, benar. Rekan sejawat yang senior. Nah setelah rekan sejawat yang senior kan ada nih beberapa pimpinan sekolah. Misalnya kalau saya ada wakil kurikulum. Iya. Nah Pak Angga tidak mencoba ke wakil kurikulumnya untuk rencananya selanjutnya? Karena sekolah saya hanya 10 level, tapi tidak ada. Oh tidak ada. Oh berarti tidak ada ya. Berarti permasalahannya berarti Pak Angga tidak ada wakil kurikulumnya ya. Oh begitu, baik. Berarti Pak Angga hanya untuk hanya untuk perencanaan perbaikan RPP ya. Iya, benar, Pak. Perbaikan RPP-nya gimana sih kalau saya boleh tahu? Yang pasti saya melihat dari rencana media perangkat dan sampai soal itu saya benar atau yang maksimal. Selain RPP, ini RPP kan bagus nih, sudah diperbaiki. Selain RPP, kira-kira Pak Angga ada nggak sih yang diperbaiki lagi? Pastinya dia ada aja ada soal evaluasi. Berarti media dan evaluasi ya luar biasa nih. Berarti sudah bagus nih kalau saya nih media evaluasinya berarti sudah Pak Angga sudah mencakup media dan mungkin nggak ada yang lain selain media dan evaluasi. Untuk saat ini yang saya lakukan seperti itu Pak. Untuk terkait
lebih efisien ya, lebih efisien. Nah, kalau lebih efisien berarti selain itu nanti berarti Pangga harus diperbaiki nih dari SPP-nya, dari cara mengajarnya, dan mungkin ada satu hal lagi nih yang terpenting. Kan di Ki Hajar Dewantara ada ya, di Ki Hajar Dewantara ada membahagiakan untuk pada kodratnya nih. Pangga nggak mencoba itu, nggak mencoba menggali itu. Siap Pak, nanti saya akan coba masyarakat. Benar akan coba ya. Jadi nanti setelah itu nanti mungkin Pangga akan mencoba beberapa hal baru ya, berarti saya catat nih. Beberapa hal baru. Nah, kalau Pangga sendiri inginnya berapa persen sih pencapaian dari siswa yang ada perubahan efek yang Pangga buat ini nanti? Ya, pastinya 100%. Wah, 100% ya. Padahal kalau di penilaian 100% itu jarang kalau saya bilang. Jadi maksimal 99%. Jadi kemungkinan itu sih. Terus lagi kalau saya bilang juga Pangga sebaiknya juga menjalankan perbaikan RPP-nya, dan juga Pangga juga harus belajar lebih baik lagi. Dan kita sharing aja, jadi ini sharing masalah pembelajaran Pangga, dan kedepannya kira-kira Pangga butuh waktu berapa lama nih untuk perubahan pembuatan RPP ini? Yang pasti Pak, karena dia setiap hari nanti saya bisa memperbaiki. Wah, luar biasa, berarti setiap hari ya. Berarti next waktunya lumayan lama ya berarti. Nah, kalau misalnya tiap hari nih Pangga nggak benar-benar kelelahan? Tugas guru kan memperbaiki Pak, perbaikan hasilnya lebih baik maksimal lagi ya. Maksimal ya, berarti yang baiki agar maksimal ya Pangga ya. Berarti yang baiki agar maksimal. Nah, setelah maksimal, terus lagi ada ide alternatif lain nggak selain Pangga pengembangan kurikulum, modul belajar, dan yang lainnya? Yang pastinya melalui pendekatan itu Pak, agar lebih maksimal ke setiap sekolah. Berarti agar maksimal ya. Nah, setelah maksimal, Pangga puas nggak di posisi itu? Yang pastinya puas Pak, sudah mendapatkan. Nah, berarti Pangga mempunyai tanggung jawab yang cukup besar nih kalau menurut saya. Jadi tanggung jawab Pangga berarti harus dimaksimalkan, dan juga semoga kedepannya juga Pangga juga bisa lebih baik lagi. Dan juga saya catat juga nih beberapa hal penting di poin-poin ini agar Pangga melakukan perbaikan dan tanggung jawab di sisi pembelajarannya, dan di siswanya juga semoga mendapatkan hasil yang maksimal yang Pangga inginkan. Namun kalau tidak terjadi yang maksimal, ini kan udah maksimal nih Pangga, udah bisa maksimal dan bertanggung jawab ada. Nah, setelah bertanggung jawab ini berarti Pangga harus berperan aktif kepada pimpinan, kepada rekan sejawat untuk pembelajaran ini Pangga. Ada lagi Pangga? Nanti setelah saya coba saya akan informasi apapun. Baik, saya tunggu ya Pangga 2 minggu depan ya, berarti ya saya tunggu 2 minggu depan untuk Pangga melaporkan hasilnya ya Pangga ya. Terima kasih Pangga. Baik, kalau gitu cukupkan saja. Mungkin Pak Agung ada saran dari Pak Agung sebagai teman kita nih, Pak Agung teman kita juga. Oke, baik ya Pak. Oh, tadi mantap sekali pembicaraan yang dilakukan oleh Pak Angga, Pak Wahyu. Saya melihat tadi Pak Angga punya masalah di kelasnya, terus Pak Angga mau melakukan perbaikan di RPP-nya ya. Tapi kita sadari ya tadi perencanaan itu ternyata timbul dari hati kita atau diri kita atau pemikiran dari Pak Angga sendiri dibantu oleh Pak Wahyu ya. Jadi ternyata apa yang harus kita lakukan, permasalahan apa yang harus kita lakukan itu harus dari diri kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, saya tanya nih, refleksinya dari pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini apa nih Pak Wahyu dan Pak Angga? Pak Wahyu dulu deh, coba. Mungkin suaranya ada di dengerin, saya agak jauh suara pembahasannya. Setelah ada kegiatan pertemuan ini, saya mendapatkan beberapa hal
solusi ya. solusinya dan arahan ke depannya Lebih baik, benar-benar sekali. Kalau Pak Wahyu gimana nih? Refleksinya tadi luar biasa, Pak Angga juga memberikan motivasi buat saya juga untuk merubah EPP-nya. Luar biasa, tanggung jawabnya luar biasa. Saya ambil tanggung jawabnya karena dia setiap hari ingin memperbaiki EPP-nya, Pak. Tadi sudah saya catat, luar biasa, setiap hari, setiap kali belajar ingin memperbaiki dan ingin mencoba hal baru. Ya. Jadi itu sih refleksi di hari ini sih. Oke, berarti ternyata dari pertemuan kita kali ini yang nggak sengaja tadi di depan ya, kita bisa banyak belajar, kita bisa mawas diri, kita merefleksi diri masing-masing, dan benar kata Pak Angga dan Pak Wahyu, kita harus selalu melakukan perbaikan ke depannya. Oke lah, kita mau belajar ke depan yuk. Oke, siap. Oke, ayo Pak, kopi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak Angga, Pak Agung? Alhamdulillah sehat Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak, gimana? Sehat. Tadi saya dengar kayaknya Pak Agung ada permasalahan nih di kelas. Gimana Pak Agung? Permasalahannya. Iya, Gimana Pak. begini ya? Nanti yang bahas coachnya Pak Angga selaku coach, karena kita sharing-sharing aja nih. Jadi ada Pak Angga dan Pak Agung kita sharing bersama, tapi dengan menggunakan alat kita nih Pak Agung dan Pak Angga. Jadi Pak Angga akan mendampingi Pak Agung selaku coach, dan juga nanti akan didampingi dan juga nanti akan didampingi juga nih. Nah, tapi ada alur yang harus kita kesepakatan bersama nih Pak. Oke. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada identifikasi dan rencana tidak lanjut, dan yang ketiga tanggung jawab Pak. Jadi saya harap nanti Pak Angga bisa mendampingi sharing dengan Pak Agung dengan menggunakan alat kita, dan nanti semoga depannya bisa lebih baik lagi. Silakan Pak Angga di sharing dengan Pak Agung. Pak Agung ini ada permasalahan, silakan. Terima kasih Pak Wahyu. Baik. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, baik Pak Angga. Aku salaman juga nih sama Pak Wahyu. Hari ini jam kosong? Alhamdulillah jam kosong tadi pas istirahat Pak. Hari ini saya kerja banyak banget, terus pusing banget Pak. Masalahnya ya itu ya. Kalau pelajaran gimana, kalau kita guru SD kan, Ya baik. guru SD tuh banyak banget masalahnya. Ada anak yang suka lari-larian, ada anak yang suka, kadang tadi saya ketemuin ada yang berat di celana Pak. Tapi akhirnya saya bisa ngatasi dengan baik. Terus intinya saya tadi kan pusing ya, saya pengen ngobrol sama Pak Wahyu, makanya tadi ketemu di luar sama Pak Wahyu, Pak Angga. Ya saya mau curhat sih, kalau seandainya ada masalah di kelas, anak tuh troublemaker, namanya si Jono. Si Jono tuh dia tiap hari saban hari, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, selalu lari sana. Iya. Ya itu saya pusing gimana, makanya saya mau curhat. Karena si Jono ini, karena dia lari sana sini, dia bikin masalah, dia ganggu teman-teman yang lain, akhirnya teman-teman yang lain terganggu pelajaran jadi minum semua. Apalagi kita kan mau bentar lagi mau MJK. Oh, iya benar. Makanya gimana nih kalau dari pandangan Pak? Oke, siap. Tujuan kita di sini dari permasalahan apa? Iya, tujuan saya sebenarnya tadi yaitu masalah yang saya hadapin. Tujuannya saya mau curhat di rumah, sekaligus kalau bisa dapatin masukan agar bisa menyelesaikan permasalahan si Jono ini. Mudah-mudahan ya kelas saya jadi lebih baik, peningkatan nilainya jadi lebih baik. Itu sih tujuan saya ngobrol sama Pak Angga. Oke, baik. Berarti kan tujuannya biar nanti lebih maksimal gitu ya Pak. Iya, ya. Dari itu Pak, ukuran menurut Agung nih ada masalah keberhasilan berapa? Keberhasilan buat ini ya yang mau saya lakuin gitu Pak ya. Pertemuan ini. Sebenarnya saya nggak punya ekspektasi tinggi, tapi saya berharap aja gitu, minimal unek-unek hati saya, kepusingan saya bisa terasa dengan baik,
saya bisa dapat informasi yang bisa saya terapkan di kelas dari ngobrol sama keluarga. Jadi kayak kelihatan pusing. Kira-kira apa aja sih masalahnya selain tadi itu apa saja bisa? Iya, sebenarnya saya kan ketawa-ketawa tapi ya Kenapa? dalam hati ini sedih Pak. Sebenarnya Satu, anak saya kan tadi si Jono suka troublemaker. Terus saya lagi coba nerapin inovasi-inovasi yang terbarukan. iya. Tapi banyak rekan sejawat saya yang kayaknya kurang sepemahaman karena mungkin saya nggak nerapin teknologi baru dan mungkin ada beberapa orang yang mikirnya itu ribet banget diterapin. Nah, mudah-mudahan kalau bisa dua hal ini Pak saya mau ngobrolin. Satu ya gimana nyelesain masalah si Jono, terus gimana cara saya biar bisa menjaga tali silaturahmi dengan baik. Saya pengen melakukan inovasi tapi tanpa menyinggung rekan sejawat saya. Itu sih. Tidak layak ini menurut Pak Agung berarti kalau dikasih ke ini 1 sampai 10 dari yang dua itu berarti kan ada solusi untuk menempatkan. Oke, kalau yang solusi ya, solusi jujur saya masih belum kepikiran, saya masih bingung banget berapa kalau dari 1 sampai 10 itu paling 2 solusi yang pengen saya terapin mungkin yang terpikirkan Pak ya. Ya satu, saya mau bagi per kelompok Pak si anak ini. Kebetulan saya kemarin kan belajar tuh sama Pak Wahyu juga, dia ajarin saya kalau ada ternyata pembelajaran berdiferensiasi. Jadi walaupun saya lihat si Jono ini sukanya gerak, sukanya nari, mungkin kalau seandainya saya nerapin project ataupun produk dia bernari, apakah itu bisa gitu? Saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Agung, Pak Wahyu? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Udah ngopi belum? Udah ngopi. Udah ngopi. Tapi kok pusing ya? Udah masa lagi pusing nih Pak, kayak pusing banget nih. Udah pusing masih. Ada masalah? Ada sih Pak. Tentang apa? Tentang siswa nih Pak, manja banget sama saya. Yes, ya. Oke, ini Pak, nanti Bapak bisa ngobrol bareng dengan Pak Agung ya, dengan apa alur Tirta. Yang pertama itu tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana Bapak, nanti yang terakhir adalah tanggung jawab yang Bapak. Jadi Bapak bisa ngobrol bareng dengan Pak Agung ya, dengan 3 hal. Jangan lupa tadi menjadi pendengar yang aktif Pak. Ya. Dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Siap. Ya, mengatur waktu dan kesempatan. Ya, silakan. Aduh ini kayaknya kaku banget, padahal tadi kita baru ngobrol di depan ya. Lagi pusing nih Pak, udah pusing banget nih hari ini. Pusing apa? Ini nih Pak Agung. Gimana? Pak, saya jadi nggak enak nih, kan ada siswa yang manja banget sama saya nih. Oh, manja. Manja. Jadi laki apa Perempuan Pak, perempuan Pak, luar biasa nih, manja banget nih. Saya jadi yang sama guru yang lain, kadang-kadang saya sendiri. Ini siswa saya ini manja banget, kalau ketemu saya pasti curhat. Pasti dia. Tapi udah dilakukan itu intens terjadi atau udah dari lama? Baru sebulan ini sih. Kalau hari ini Tadi hari ini dia curhat, sampai kadang saya nggak enak hati sama guru-guru, kadang sewaktu istirahat curhat, dan dia kalau di kelas kalau kerjaan apa lagi Kalau sampai di kelas. sedikit manja-manja begitu, jadi saya nggak enak sama teman-teman yang lain nih Pak. Gimana solusinya? Berarti Pak, makanya tadi Pak Wahyu ketemu saya di depan lagi pusing itu karena masalah perempuan. Baik, ya betul. Tapi anak murid. Ya. Siapa sih namanya tadi? Namanya Seleni Pak. Si Leni. Oke. Berarti si Leni suka curhat ke Bapak, Iya. tapi nggak dalam koridor masih yang ini ya, aman ya, Wajar. masih wajar. Oke, sebelumnya tadi kan Bapak mau ngobrol ke saya tuh, katanya mau ngobrol bareng.
kalau mau tanya, ngobrol ini tujuannya apa nih? Tujuannya ya ini. Sorry yang bukan maksudnya mau pensiunannya gitu. Ingin memecahkan masalah ini sih Pak. Oh gitu, bukan mau ke penghulu. Bukan. Saya punya istri Pak. Bercanda bira. Jangan nanti saya jadi lempar pakai. Oh maaf ya, saya kalau ini suka bilang gini. Siapa biasa. Gimana? Jadi yang pertama kan ada siswa yang manja nih. Si siapa tadi Leni ini manja banget. Ini manja. Apalagi kalau di kelas kayaknya dia ini kalau pelajaran saya apalagi dah agak sedikit Pak ini gimana agak sedikit nanya. Jadi saya kayak enak sama teman-teman yang lain Pak. Oh gitu, gak enak sama teman-teman yang lain. Berarti saya bisa tarik kesimpulan gitu ya. Kita mau sharing ini buat menyelesaikan permasalahan Pak Wahyu ya. Dari si Leni yang manja. Ya berarti kira-kira nih saya kan nggak bisa tahu ya kedepannya bakalan berhasil atau enggak pertemuan ini. Kalau menurut Pak Wahyu nih, tujuan akhirnya mau dibawa kemana nih si Leni yang manja ini? Jadi dia nggak manja lagi, dia ada tanggung jawab sendiri. Jadi tanpa saya juga dia ini bisa menyelesaikan masalah sendiri Pak. Kamu suka gelendotan apa? Enggak gelendotan. Jadi enggak gelendotan juga Pak. Jadi nggak gelendotan. Jadi cuma nanya-nanya aja sih. Jadi agak sedikit alay, saya agak risih. Karena saya udah punya istri Pak. Jadi agak risih. Takut istri marah ya. Pembunuh bahaya. Yang kedua juga biar selain ini biar bisa mandiri dan tanggung jawab yang di kelasnya Pak. Jadi tanpa selesai. Berarti si Leninya agar bisa lebih baik ya, nggak usah manja-manja banget ya. Oke, saya mau nanya lagi nih Pak, sebelumnya untuk si Leni ini begitu juga nggak sih teman-teman yang lain? Enggak, hanya ke saya aja. Bapak doang. Saya juga bingung. Tapi saya mohon maaf ya, saya mau mengklasifikasi nih. Jadi identifikasi permasalahan Leni sama Bapak itu orang tuanya tahu nggak kalau dia seperti itu? Orangnya sih belum tahu. Kebetulan dia broken home Pak. Bapak juga baru cerita ke saya. Iya. Kebetulan dia broken home. Oh, oke. Di permasalahan keluarganya lebih paham, dia jadi curhat sama saya dan akhirnya nyaman dan akhirnya sering curhat dan akhirnya manja sama saya. Dia bilang saya pengganti ayahnya. Bukan, ya. Tapi akhirnya sekarang malah jadi agak risih agak lagi. risih ya. Walaupun pengganti ayah tapi agak risih. Karena kan gak enak juga sama teman yang lain dan rekan-rekan ini gak enak juga. Kadang ada yang bilang, wah ini kok begitu banget sih sama si Leni, kok gak adil kan, padahal saya berusaha adil Pak gitu. Oke, sekarang coba saya nanyanya agak sedikit. Kira-kira si Leni dekat banget sama Bapak, manja sama Bapak, itu penyebabnya, faktornya ada nggak karena dari Bapak? Dari saya Ya, apakah Bapak terlalu terbuka karena mungkin selalu terbuka terbuka karena kan saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nyaman dan curhat. Coba ingat-ingat di memori yang lalu. Flashback ke belakang sih, selain ini sih awalnya curhat tentang keluarganya Pak, di rumah broken home. Keluarganya broken home. Terus dia bilang saya nggak punya ayah Pak, ayah saya pergi meninggalkan saya, jadi ibu saya berdua sama ibu saya doang Pak. Jadi beliau ini nggak punya ayah dan saya dia bilang pengganti ayahnya. Sosoknya. Tapi gini ya, Bapak mungkin terlalu dekat ya. Terlalu dekat tadi. Dan terbuka juga. Iya. Kalau curhat saya ladenin. Jadi saya juga agak sedikit risih sih sama si Leni ini. Berarti gini, tapi potensi dia belajar baik ya? Baik. Belajar baik, kelas baik. Cuman ketika ada saya, ketika pelajaran saya, kok jadi aneh. Maaf ya, saya agak sedikit gimana ya? Kayaknya saya agak sedikit salting juga ketika ngajar. Ini saya harus gimana ketika ngajar. Sorry. Saya potong. Berarti kan Bapak udah tahu ya, ternyata permasalahannya sedikit banyak dari Bapak. Bapak terlalu dekat, Bapak terlalu terbuka. Nah, saya mau nanya, ada nggak nih kesempatan yang bisa Bapak ambil dari perlakuan si Leni yang manja buat bikin dia jadi lebih baik, peluang untuk dia jadi lebih aktif lagi, jadi lebih pintar, lebih berprestasi? Ada nggak kira-kira Paling uangnya kalau saya
boleh bilang sih, saya pernah cerita juga ke dia, coba kamu gak jalan aja buktikan sama orang tua kamu yang sudah mengenal kamu, buktikan kalau perlu buktikan sama ayah kamu yang telah pergi dengan kamu gitu. Jadi dari pas saya akan buktikan. Nah makanya dia agak sedikit nyaman itu. Ketika nyaman curhat lagi Pak, saya bingung jadi karena berarti itu ya peluangnya, hambatannya. Bapak punya kedekatan yang baik untuk membuat dia jadi lebih baik. So rencananya kan kita harus punya rencana ya untuk bikin peserta didik kita jadi lebih baik, terus permasalahan nantinya terselesaikan. Gimana Bapak mau buat seperti apa? rencananya sih di awal saya akan sedikit melepaskan dia pelan-pelan agar dia mandiri, maksudnya bukan Mandiri, kita Pak. latihan. Jorongin bercanda. Sedikit akan saya lepaskan sedikit agar dia juga mampu mandiri lah tanpa ada saya bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Bakatnya, dia sisi lain ini punya bakat apa? Bakatnya nyanyi sih Pak. Bakatnya nyanyi. Luar biasa. Dan juga sedikit bisa desain, jadi Bisa desain, bisa nyanyi. Dia juga bisa multimedia, jadi dia ini luar biasa kalau untuk desain bagus banget. Desain, nyanyi, ya itu strateginya gimana untuk ngembangin desain pernyanyiannya? Paling desain dan nyanyinya paling saya akan terus menggali dia agar bisa lebih rajin lagi belajar dan juga biar bisa mandiri tanpa dia bisa menyelesaikan masalah. Atau leceh kayak apa namanya pembelajaran lomba atau itu ada? Kemarin sih dia pernah ikut lomba sih di Magic. Itu kompetisi yang ikut, alhamdulillah jadi peserta terbaik. Sudah. Kalau begitu ya antisipasinya, strateginya sudah Bapak sebutkan agar bisa membuat ini tidak terlalu manja. Sekarang saya tanya nih, mantap tanggung jawab dari Bapak nih, komitmen agar rencananya dia jadi lebih baik dalam pembuatan desain itu gimana? Komitmennya ya paling dia sudah lebih rajin lagi dan aktif lagi pada guru-guru lain. Sendiri aja gitu? Enggak, kan ada guru yang lain kan di SMA gurunya banyak Pak. Itu hanya saya, jadi ada 15 guru di kelas bergantian, jadi bukan hanya saya. Jadi cuman pas pelajaran saya anehnya dia seperti itu sih. Berarti ya konklusinya, coba Bapak kayaknya bisa narik konklusinya sendiri ya, Bapak lakukan apa yang mau. Sebenarnya saya mau ngobrol gini aja, coba konklusinya. Konklusinya ya paling yang pertama agar si Reni ini bisa bertanggung dan mandiri. Rencana Bapak yang mau dilakukan? Rencananya yang lepaskan di sedikit ada di sana diri. Sudah ya. Dari kesimpulannya si Bapak berharap si Reni dapat jadi lebih baik lagi. Semoga si Reni dapat lebih aktif. Aja mungkin Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Agung. Iya, Luar biasa kita kalau ngobrol doang. kita ngejis bareng di depan. Itu aja Pak Angga. Terima kasih Pak Agung dan Pak Wahyu tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu. Suara. Mendalam punya apa solusinya, ternyata Pak Agung juga sudah memberikan sesuai dengan alur kita. Menurut Pak Agung dan Pak Wahyu gimana dari kegiatan ini, refleksinya gimana? Saya Boleh Pak Agung, Pak Wahyu. Oke, Ini Boleh saya yang dulu. suka dimandi hari ini. Ya alhamdulillah di hari ini saya mendapatkan pertanyaan dari Pak Agung dan saya akan mencoba Sileni biar bertanggung jawab lagi dan mandiri. Kalau itu sih, dan kedepannya semoga Sileni ini bisa bertanggung jawab dan mandiri. Luar biasa Pak Agung. dari Pak Wahyu sudah bersiap diri. Sekarang dari Pak Agung. Iya. Saya mohon maaf tadi kalau saya ini orangnya begini Pak, bercanda mulu. Nah, ya saya tadi sebenarnya nggak membimbing nggak apa. Ternyata jawaban itu semua keluar dari pemikiran Pak Wahyu. Saya cuma ya ngobrol mengalir aja. Semoga kedepannya kita jadi lebih baik lagi ya Pak. Ya itu. Terima kasih Pak Wahyu dan Pak Agung untuk waktunya. Semoga kendalanya dan solusinya sudah Baik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak Wahyu. Baik.